Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih Chandra sudah berani untuk memimpin doa dengan ke teman-temannya ya. Oke, untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita nih, saya ingin kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini saya punya lagu Indonesia Raya nih. Oke, semuanya mohon untuk berdiri ya. Saya play. Aku berdiri jadi pandang ibuku. Indonesia, bangsa kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke, cukup. Marilah. Baik, semuanya. Di sini saya ingin mengecek kehadiran ya. Ini jumlah siswanya ada 14 nih. Dia hadir? Ada Ibu. Oke, Ada April. Ibu. April hadir nggak nih April? Oke. Lagi ke toilet Bu, Oh, ke izin. toilet, baik. Ibnu. Hadir Bu. Hadir. Chandra, Hadir, Bu. Velia, Hadir. Wahyu. Oh ya, sedang ke toilet nih kayaknya. Gita. Hadir, Bu. Oh ya udah balik. Gita. Hadir Bu. Erlita. Hadir, Bu Garnis. Fatia. Hadir, Bu. Afifah. Hadir Ibu. Devita. Hadir Ibu. Oke, berarti nihil ya, semuanya hadir. Cuma ada 1 atau 2 orang yang belum kembali dari toilet. Oke, anak-anakku yang saya sayangi serta saya banggakan, mohon untuk mempersiapkan diri ya. Silakan dinyalakan dulu komputernya karena kita berada di lab. Nyalakan dulu komputernya, disiapkan peralatannya. Yang punya flash disk boleh dikeluarkan flash disknya. Lalu dibuka aplikasi pengolah angkanya ya atau spreadsheet-nya, disiapkan dulu semuanya. Semuanya bisa ya cara nyalain komputer sama mengakses spreadsheet? Bu, kok punya saya nggak nyala-nyala Bu? Waduh, itu Ini dipencet CPU-nya yang mana Bu? dipencet. CPU-nya lalu monitornya. Kalau belum nyala coba dicek dulu Ya, colokan makasih, Bu. saklarnya sudah belum. Gitu ya. Ya, sudah ini Bu, udah nyala Bu. Oh ya, good. Bisa pinter. Kalau masih bingung boleh tanya kanan kirinya. Oke, Siap Bu. di pertemuan kali ini nih sebelum kita masuk, ada yang masih ingat nggak pertemuan lalu itu kalian belajar apa? Atau udah lupa ya? Udah lupa Oke. Bu. Ya, jadi pertemuan lalu itu kita sudah membahas tentang bagaimana cara
mengoperasikan atau mengakses aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Lalu sudah mengenal juga, oh ini row, oh ini kolom, oh ini rumus-rumusnya seperti ini untuk dasar-dasar materi prasyaratnya gitu ya. Nah, pada materi ini kita akan masuk ke yang namanya rumus statistik gitu. Cuman sebelum kita masuk, kita nonton video motivasi dulu, mau nggak? Mau, Bu, mau. Banget, Bu. Kita nonton video dulu ya. Oke, saya akses dulu nih videonya nih. Sebentar. Mohon jangan berisik ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Dari tuna. Ayo. Wimpo. Oke, diputar. Tomato? Oke, semuanya. Itu tadi sedikit video motivasi dari saya. Apa yang sudah kalian petik nih dari video motivasi tersebut? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Itu video kerjasama, Bu. Jadi itu saya lihat Minion mau mau mengeluarkan mencopot lampu, terus kemudian karena tinggi, akhirnya saling bahu membahu. Nah, ketika sudah sampai atas, ternyata tidak cukup karena ternyata harus diputar kencang dan akhirnya mereka secara bersama-sama melakukan gerakan putaran yang bisa membuat tadi bola lampunya itu berputar. Terus di endingnya malah jadi minionnya masuk ke situ. Oke, baik. Intinya Terima kerjasama kasih tim ya, Bu. Ibnu atas keberaniannya dalam mengemukakan pendapatnya. Iya betul. Jadi video motivasi yang saya angkat hari ini itu berkaitan dengan kerjasama. Kenapa seperti itu? Karena memang ini berkaitan dengan kegiatan hari ini ya. Jadi nanti kita akan membuat kelompok seperti itu dan saya harapkan kalian bisa solid dalam kerjasama untuk bisa mencapai goals atau tujuan yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya share screen dulu ya nak ya untuk pertemuan hari ini. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Nah, ini rumus statistik. Jadi kita masuk ke materi yang namanya rumus statistik. Lalu ada tujuannya. Saya harapkan anak-anakku bisa memerinci fungsi statistik, lalu bisa membandingkan jenis, bisa menganalisis data, lalu bisa juga membuat olahan data tentang rumus statistik begitu ya, dengan tepat, bertanggung jawab dan mandiri begitu. Nah, di sini saya juga menyediakan video tutorial ya. Kalian bisa mengaksesnya menggunakan handphone atau smartphone kalian langsung saja di apa tuh namanya? Di scan ya. Scan aja barcode berikut ini. Lalu silakan untuk ditonton terlebih dahulu video-videonya ya. Saya beri waktu ya 2 menit cukup ya untuk ditonton dulu videonya. Oke, cukup ya anak-anakku sudah menonton video tutorialnya? Sudah, Ibu. Atau ada yang mengalami kendala? Kalau misalkan nggak punya kuota, boleh nih nebeng ke teman sampingnya ya. Teman semejanya Ya, boleh Bu. nebeng dulu. Saya barengan. Sudah, Bu. Tadi saya udah catering ke Dita, Bu. Nah, ya silakan boleh tethering, boleh juga yang nggak bawa atau nggak punya kuota untuk nebeng ke temannya ya. Satu smartphone bisa berdua begitu. Oke. Dari video tutorial yang sudah disajikan kan kalian ibaratnya sudah paham nih
secara praktikal tentang rumus statistika yang sudah diaplikasikan di Excel. Nah, sebelum kita menindaklanjuti hal itu, saya ingin menjelaskan ya secara gambaran umum dulu tentang rumus statistik gitu atau fungsi statistik ya. Jadi untuk fungsi statistik itu kurang lebih tentang suatu rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus yang tersusun untuk mengolah data yang bersifat statistik ya. Jadi datanya itu yang bersifat statistik. Nah, oleh karena itu fungsi ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin apabila kita dalam kehidupan sehari-hari menemui beberapa kasus atau memenuhi beberapa job yang kiranya bisa dipercepat menggunakan fungsi statistik seperti itu. Nah, dalam kegiatan sehari-hari ya, secara umum kita perlu mengetahui fungsi statistik yang ada di sekitar kita. Itu ada min, max, average, count, count A, count if, average, lalu stdef gitu. Nah, dari sekian banyak itu ada beberapa fungsi atau formula yang memang paling sering muncul, namun ada juga yang jarang sekali muncul ya. Jadi tergantung dari kebutuhan begitu. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh nih. Nah, ini kalau min itu seperti ini. Ini ada contoh nih. Oh, ada Pepsodent, ada Attack, harganya sekian. Nah, kalau kita mencari harga terendah, kita pakainya min. Nah, kita blok nih sama dengan min, blok. Nanti ketahuan nih harga terendahnya berapa. Mungkin April bisa tahu ini harga terendahnya berapa ini, April? Ya Bu, harga terendahnya 5.400 Bu. Iya, betul. Lalu dia untuk harga tertingginya di mana? Harga yang mana? 18.000 Bu. Betul. Nah, ini kalau datanya hanya ada 6 masih mudah ya, kita bisa melihat dengan mata telanjang. Tapi kalau misalkan datanya ada ribuan, ada ratusan, ya kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan nih, oh ini terendahnya yang mana ya, tertingginya yang mana ya. Nah, untuk itu kita bisa mempermudah dengan kedua rumus ini ya. Lalu ada juga average dan count ya. Average itu untuk menghitung rata-rata. Oh, harga rata-ratanya berapa. Lalu untuk count itu untuk menghitung nih dari rank berikut ini yang mengandung unsur angka itu ada berapa. Oh, dilihat ada Pepsodent, ada Close Up, 7.500, 13.000 dan Wings. Nah, kalau menghitung dari angkanya kan berarti ada 2 baris ya, 7.500 dan 13.000. Oh, berarti ada 2 gitu. Tentu saja kalau datanya sedikit mudah, cuman kalau datanya udah ratusan, ribuan, bahkan jutaan, nah itu agak kesulitan. Makanya kita permudah menggunakan fungsi atau rumus berikut. Lalu ada count A. Nah, count A ini bisa untuk menghitung mau dari numeriknya ya 7.500 atau 13.000 atau bisa juga berdasarkan huruf atau karakter. Nah, kalau kita lihat dengan mata telanjang ini berarti ada berapa ini? Ada yang tahu ada berapa? Numerik dan karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Halo, Sandra? Halo? Ada berapa ini? 5 ya Bu ya? Ada 5 ya Bu ya? 5. Jadi karakternya ada berapa karakternya? Ada 3 ya, Pepsodent, Close Up, dan Wings. Sedangkan untuk angkanya itu ada 2. Gitu. Nah, kalau count if itu untuk menghitung sesuai dengan kriteria. Misalkan di sini kita mencari siwak. Barangnya siwak. Siwak itu ada berapa biji di sini? 2 Bu. Betul. Siwaknya ada 2. Tuh 1, 2 begitu ya. Nah, selanjutnya nih ada juga count blank dan stdef. Nah, count blank ini untuk menghitung sel atau jumlah baris ya ibaratnya gitu ya, yang kosong, jadi tidak ada isinya. Kalau kita lihat ada Pepsodent, Close Up, kosong, kosong, lalu Wings. Berarti secara mata telanjang ini count blanknya berapa hasilnya? 2. Betul, pintar semuanya ya. Saya seneng deh kalau di kelas ini, aktif-aktif. Ya, tadi makan nasi sama itu Bu, sama telur.
Oh iya, jadi udah sehat ya. 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna. Iya. Oke, kita yang terakhir ya, yaitu STDEF. Nah, STDEF itu untuk menghitung nilai deviasi baku. Nah, kalau misalkan nih, kita lihat ini ada Pepsodent, Close Up, Siwak, Rinso, Wings, Attack dengan jumlah sekian. Nah, kita mau ngitung standar deviasi. Kalau secara matematika kan kita ngitungnya panjang, ini, ada rumusnya ini gitu ya. Nah, kita nggak perlu nih masukin rumus matematika seribet itu. Cukup masukkan rumus sama dengan STDEF, buka kurung, lalu kita blok ya, range datanya, lalu kita tutup, lalu kita enter, nanti akan muncul hasilnya gitu. Jadi untuk fungsi jenis formula yang ada di sekitar kita ya, itu sebenarnya ada banyak, cuman ini saya memperkenalkannya yang ibaratnya itu ada di sekitar kita dan secara umum begitu. Itu ya anak-anak. Nah, dari video serta pemaparan yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa yang sudah kalian temukan? Boleh mengemukakan pendapatnya, nanti dapat poin ya yang aktif ya, atau bisa juga nanti dapat beng-beng dari saya. Boleh. Yuk, boleh yuk, bisa yuk. Bu Garnis, saya mau tanya. Itu kalau standar deviasi itu buat apa ya, Bu? Tadi saya nggak begitu itu. Nah, standar deviasi itu biasanya dipakai untuk menghitung target nih. Target yang ingin kita capai itu apa? Ya. Nah, standar deviasi ini termasuk juga rumus atau fungsi formula yang jarang dipakai. Jadi kalau misalkan perlu nih kita mengetahui standar deviasinya, baru kita pakai rumusnya. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan, malah yang paling sering dipakai itu ya kayak min, max, average, count, paling sering itu ya. Jadi ada beberapa rumus yang sering tapi juga jarang. Nah, tergantung dari kita menemukan studi kasusnya seperti apa, atau kita berada di toko apa, kebutuhannya seperti apa. Begitu ya. Mbak Dia, sudah paham? Oke, terima kasih Bu Garnis. Sudah, Bu. Oke. Baik, mungkin yang lain nih dari video sudah saya tampilkan, dari medianya juga ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti dapat beng-beng loh. Ya. Berarti hari ini kita mau praktek pakai rumus-rumus itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Bu Diah cakep deh, bisa nangkep maksud saya. Kan anaknya Ibu Garnis. Oh iya, tenang, semua anak di kelas ini adalah anak saya ya. Cuman yang membedakan adalah jumlah beng-beng yang ada di kantong kalian. Oke. Baik, semuanya karena sudah mengetahui video serta materi sudah saya paparkan nih, saatnya gantian nih kalian yang harus aktif di sini ya. Jangan gurunya aja, siswanya yang harus aktif ya. Oleh karena itu, saya minta kalian, atau boleh nih kalian memilih tim sendiri ya. Ini karena siswanya hanya 14, bolehlah berpasang-pasangan saja, dua-dua ya, untuk mendiskusikan tentang LKPD yang akan saya bagikan ya. Silakan untuk mencari pasangannya, boleh bebas ya, karena ini berada di lab ya, berarti tempat duduknya yang geser. boleh dengan samping kanan atau kirinya begitu ya. Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk menentukan pasangannya. Oke, semuanya sudah dapat pasangan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang belum dapat nih? Ibnu, pasangannya siapa Ibnu? Halo? Wah. Ini saya Tadi sendirian, Ibu harusnya Bu. sama Udin, Laki-laki tapi sendiri. Udin tak Oke. minta saya, Bu. Ya, bebas ya. Kita nggak boleh apa itu namanya, harus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pokoknya bebas berbaur aja. Oke, bisa ya semuanya ya? Iya, Bu. Nggih. Jos, mantep lah ini. Oke, ini saya bagikan LKPD-nya nggih. Coba dicek dulu LKPD-nya. Sudah menerima semua LKPD? Sudah, Bu. Oke, biar pada fokus nih ya. Di sini tulis nih kelompoknya. Boleh tulis nama kelompoknya Minion, boleh.
Mau ditulis apa boleh, tapi alangkah lebih baiknya tentang akuntansinya nih. Kelompok debit, kelompok kredit, kelompok piutang, boleh tulis aja di sini ya. Seperti itu. Nah, karena isinya hanya berpasangan, ya ditulis aja orangnya siapa aja, 2 orang gitu. Nah, sebelum kita memulai LKPD, kita baca dulu yuk petunjuk pengisiannya. Saya minta salah satu saja dong untuk membacakan. Yuk, bisa yuk, siapa yuk? Yang mau membacakan, mangga. Yuk, silahkan. Saya Bu, tapi nanti dapat beng-beng ya Bu. Oh boleh, beng-beng, bungkusnya aja. 1. Membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 2. Pastikan semua anggota kelompok siap berdiskusi dan membahas LKPD dengan penuh tanggung jawab, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Silakan dibaca dengan seksama dan dipahami LKPD yang telah diterima untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok sesuai dengan disiplin waktu yang diberikan. 4. Jika terdapat kesulitan, dapat bertanya terhadap teman dalam satu kelompok, kelompok lain, atau langsung berkomunikasi dengan guru. 5. Kerjakanlah pada langkah-langkah yang telah disediakan dengan teliti dan kehati-hatian. Yang terakhir, 6. Setelah LKPD selesai, akan diperiksa oleh guru dan kelompok dengan nilai terbaik diharuskan mempresentasikan di depan kelas. Oke, terima kasih. Nih, saya kasih nih beng-bengnya 1 ya. Saya kirim. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, semuanya ini ada LKPD atau job sheet-nya ya. Karena kita berada di lab, mau nggak mau kita harus praktik. Nah, ini ada job sheet-nya nih, Nak. Saya punya daftar nama barang ya, alat tulis kantor nih. Ada buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, e-text dengan jumlah unit masing-masing serta harga satuan. Lalu diminta untuk apa nih? Oh, ada jumlahnya berapa, rata-rata berapa, tertinggi terendah berapa ya. Ini silakan untuk dipraktikkan dengan apa nih? Dengan formula atau fungsi statistik yang tadi sudah dipelajari melalui video maupun media yang sudah saya sampaikan ajarkan tadi. Nah, selain kalian mengerjakan, nanti jangan lupa ditulis di sini ya. Tuliskan hasil diskusi perihal proses pengerjaan job sheet-nya. Ya. Jadi jangan hanya ngerjain aja, tapi harus tahu alur ceritanya kok bisa muncul seperti ini bagaimana, kok bisa rata-rata bagaimana, begitu ya. Waktunya 30 menit saja. Oke, semuanya siap? Halo? Siap, Bu. Oke, kalau ada yang ngantuk boleh ke toilet dulu untuk cuci muka ya. Boleh cuci muka tapi jangan banyak-banyak, satu persatu gantian ke toilet. Yuk yang ngantuk cuci muka dulu, tapi yang udah semangat gaspol tanpa rem ya. Langsung dipraktikan. Nanti soalnya ini Ini gimana, berarti Bu? langsung dikerjakan ya, Bu? Betul, langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Mangga ya. Silahkan. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Bu, kok punya saya ini nggak muncul angka ya, Bu? Munculnya itu value-value kayak gitu ya, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oke, kalau muncul value ya, coba nih kita cek dulu format selnya seperti apa. Sebentar ya. Ya. Oke, sebentar. Format selnya seperti apa nih? Saya perlihatkan di screen di layar depan ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Bu. Nah, Sudah, kalau Bu. misalkan ininya error nih, punya kalian error, coba dicek di sini. Ya. Nah, di custom sininya, dicek dulu. Ingat nulisnya itu nggak boleh RP 8.000, tidak boleh. Tapi cukup Oh, seperti ini punya saja, saya tanpa tulisannya saja. ada RP-nya. Iya, kan namanya Excel Pantesan. itu nggak boleh manual ya, Nak ya. Ya namanya udah Ih, aplikasi kok masih ngitung manual RP titik bla 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 koma oh titik iya nggak iya. bisa ya. Jadi cukup tuliskan Oke, seperti Bu, ini ini. udah ketemu. Ya, Ya, udah bisa pintar. ini, Bu. Makasih ya, Bu Garnis. Iya. Nah, dalam mengerjakan ini boleh nih dieksplor ya. Ada menu home itu ada apa aja. Lalu ini buat apa ini? Nah, ini dicek. Oh, munculnya rupiahnya di sini ternyata. Lalu
bikin Diwarna-warnain garis-garisnya. boleh nggak, Bu? Boleh, mau dikasih warna pink, hijau, kuning, kelabu, boleh kayak pelangi, mangga ya. Yang penting menarik, Oh, enak iya. dipandang mata. Siap, Bu. Ya, Bu, ini kok punya saya munculnya pagar-pagar ya, Bu? oke, pagar ya, coba. Seperti ini bukan? Gini kan ya? Iya, Bu. Nah, Nggak kalau muncul kayak gini, angka tapi pagar. caranya gini. Nah, ini kan tanda plus yang ini, yang kayak mouse saya ini namanya kursor ya. Kursornya diarahin ke sini. Oh iya, Nah, Bu. buat jadi kayak gini, diklik kiri mouse-nya, tarik ke kanan, Mang. Wow, bisa. Oh, dilebarkan ya, Bu? Iya, betul. Dilebarkan secukupnya ya, jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan nanti Ya. gini nanti. Panjang banget. Secukupnya. Jadi nggak bagus ya, Bu? Iya, harus estetik. Udah, Bu. Udah dong. bisa, Bu. Oke, ya silahkan dilanjutkan. Ada yang merasa kesulitan? Bu, punya saya belum berwarna-warni, Bu. Cara untuk membuat selnya menjadi berwarna-warni bagaimana, Ibu? Oke, yuk perhatikan yuk layar screen yang di depan kelas ya. Nah, ini kita blok nih, misalkan saya pengen ngeblok yang di sini. Nah, saya pengen ngasih warna biru. Oh, seperti ini biru, gitu caranya. Bu, yang ini diganti warna boleh nggak, Bu? Boleh, diganti warna kayak gini. Bisa. Tuh. Jadi sesuai dengan kesukaan kalian, gitu. Ada lagi yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Kalau merasa bingung boleh tanya dulu dengan pasangannya ya. Jadi diskusikan dulu dengan pasangannya. Kalau misalkan dengan pasangannya sama-sama belum bisa, boleh tanya dengan antar kelompok lain. Antar kelompok lain nggak bisa, baru tanya ke saya gitu ya. Jadi boleh nih diskusi seperti itu ya, dalam kelompok dulu. Kalau bener-bener full udah mentok nggak bisa, tanya sampingnya, kelompok samping. Nggak ada yang bisa jawab, baru tanya ke saya. Mungkin sama-sama bingung ya. Kalau bingung kan harus diluruskan. Kalau bingung ya diluruskan gitu ya. Semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Udah Sudah, selesai. Bu. Oke, pasangan siapa nih? Pasangan debet mana pasangan debet? Yuk, yang mau ngerjain ini yuk. Itu, Bu, itu. Ini. Saya, Bu. Oh ya, monggo ayo. Silakan. Gimana caranya, Nak? Sama dengan C5 dikali D5, Bu. C5 ini dikalinya gini ya? Bukan, Bu. Bukan seperti itu, tapi Terus? tanda bintang, Bu. Tanda bintang. Oke, bintang gini ya? Betul. Ya. Oke, terus diklik ini ya? Diklik D6, Bu. Terus di enter. Oke. Oh, D6. Kamu mau ngerjain yang pulpen atau buku tulis? Oh, D5, Bu. Maaf, Bu. Nah, gitu ya. Jadi diperlihatkan dulu, karena kalau misalkan kamu salah masukin ini D6 nih, gini ya. Loh, nanti Ya. beda gitu ya. Ya. Jadi walaupun Ya, rumusnya Bu. salah, kalau salah sel beda hasilnya. Ini enter Ya, tuh. bukan. Nah, kelebihan dari Excel nih, kalau pengen tahu ya kalian ya, ini bisa ditarik ini, seret, gampang, gampang kan? Iya, Bu. Jadi Iya. semuanya terlihat, Bu. Iya, jadi kalau di aplikasi pengolah angka tuh cukup ngerjain atasnya aja. Ya, atasnya aja nih sebelah sini. Nanti tinggal ditarik ke bawah gitu ya. Tapi tentu diperhatikan dulu jenis soalnya atau jenis kasus ataupun tabelnya seperti apa. Karena kadang kalau kita tarik ke bawah hasilnya malah berubah semua ada. Ya, gitu. Oke, kelompok kredit nih. Yuk, silakan yuk dipresentasikan, coba cara ngerjainnya gimana? Mbak April itu, Bu, kelompok kredit. Oh ya, kelompok kredit yuk, April. Iya, Bu. Untuk yang kolom rata-rata itu saya pakai rumus average, Bu. Coba saya, Bu. Sama dengan, terus gimana? Average. Average ini ya? Betul gitu? Iya, betul. Oh, terus? Iya. Kemudian saya buat jumlah dari 16.000 sampai 60.000. Oke, gini. Terus apa lagi? Terus kurung tutup. Kurung tutup, enter. Betul, teman-teman? Halo? Hai ya, Bu.
Betul nggak jawabannya Bu, dari udah kelompok betul, Bu. kredit? Oke. Betul, Bu. Tepuk Betul, tangan Bu. ya untuk kelompok kredit dan debit tadi. Tepuk tangan dulu yang meriah. Ayo, plok 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 ya. Oke. Selanjutnya, kelompok Kelompok uang, piutang. Bu. Apa? Bu, kelompok uang dong, Bu. Oh, kelompok uang belum. Yuk, kelompok uang Belum, Bu, yuk. kelompok uang. Siapa kelompok uang? Harga tertinggi ya, Bu. Saya, Bu, kelompok uang. Ayo, gas. Yuk, Sama presentasiin. dengan Mm-mm. Max, MAX, X gini. MAX. X, X. Nggak pakai Ibu. Oh, gini. Oke. Nah, Ha-ha, kurung terus? buka, Ha-ha. terus di blok, Bu. Dari 16.000 sampai 60.000. Oh, sampai 60.000, Bu. Kenapa sampai 60? Ya, terus ya kan kita mau Kenapa sampai 60? Kenapa nggak sampai 28.200? Ayo, ada yang tahu? kan kita mau mencari harga tertinggi dari data kita, Bu, data nomor 1 sampai 5. Oh, gitu ya. Bagus, sudah bisa jelasin nih. Jadi, Kurung tutupnya, Bu, nanti kabur itu, Bu, oh kalau nggak iya, ditutup. dikurung biar nggak kabur ya. Nanti kayak burung terbang, bus ya keluar hasilnya. Oke, kelompok debit, kelompok kredit, kelompok uang udah. Kelompok apa lagi nih yang belum nih? Saya Bu, Oh, kelompok mana kamu, Nak? saya Bu Garnit. Dari Kelompok kelompok apa mana ya? kamu? Piutang. Kelompok piutang. Oke, dari kelompok piutang. Yuk, cara ngitung harga terendah gimana caranya? Harga terendah. Min. Oh, Ketik min min langsung min gini aja. MIN. Oh iya, maaf sama dengan Oke, sama dengan min. Terus? kurung buka di Mm-mm. blok dari 16.000 sampai 60.000, Oke. Mm-mm. tutup kurung, Mm-mm. kemudian enter. Enter. Nah, Enter. betul jawabannya? Harga terendahnya 6.000. Halo, kelompok lain betul ya? Iya, iya. Jawabannya enggak? Atau ada pendapat lain? Betul, Bu. Sama, Bu. Betul. Sama, Bu. Oke, betul ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ada kelompok kredit, debit, uang, piutang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nanti dapat poin ya. Yang aktif dapat poin. Nanti yang nggak aktif dapat bungkusnya beng-beng aja gitu. Oke, dari kelompok lain nih, ada yang mau memberikan tanggapan nggak terhadap hasil kerja kelompok lain? Ada yang memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ayo, nanti beng-bengnya saya dobelin dah, boleh. Itu punya kelompoknya siapa namanya? Itu loh, Bu, itu si Fatia itu bagus banget itu, Bu, warnanya warna-warni. Oh, warna-warni. Jadi warnanya semangat apa saya. itu? Warnanya apa itu? Pelangi ya? Ya ada warna pink. Oke. Iya. Terus itu rapi banget, Bu, itu kok bisa ya, Bu, rapi banget kayak gitu. Nah, kalau pengen rapiin, Nanti saya mm-mm. tadi sama Fatia aja nggak apa-apa, Bu. Oke, boleh. Boleh ya. Kalau pengen rapiin, boleh tanya nih. Oh, punya kelompok lain kok bagus-bagus ya, cakep-cakep ya. Ada logonya pula misalkan. Boleh tanya caranya gimana. Kalau misalkan nggak ada yang bisa jawab, baru boleh tanya ke saya, gitu ya. Oke. Nah, dari yang sudah disampaikan antar kelompok nih, ya, dari yang sudah disampaikan antar pasangan ya ibaratnya. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan nih dari pembelajaran hari ini? Apa itu namanya LKPD yang kalian kerjakan ini? Simple nggak? Mempermudah nggak? Simpel banget, Bu. Jadi cepet ya, Simpel, Bu. Bu. Iya, kalau kalian ngitungnya pakai kalkulator gitu kan masukin buku sekian, ininya sekian, itunya sekian. Masih mending kalau jarinya nggak kepleset gitu ya. Kalau jarinya kepleset lah bubar. Ya, jadi kalau di Excel ini memang kita buat sesimpel dan semudah mungkin begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan juga atau tanggapan, pertanyaan, masih bingung atau apapun itu, boleh. Silahkan. Ada enggak? Kadang masih bingung, Bu, membingungkan antara rumus max sama min. Kadang kebalik-balik, Bu. Oke, caranya gampang. Max itu kepanjangan dari apa? Maksimum.
bahasa Inggrisnya maksimum. Nah, bahasa Indonesianya maksimum apa? Maksimal. Maksimal. Iya. Min kepanjangannya dari kata minimum. Berarti minimal gitu ya. Jadi kita permudah aja menggunakan logika. Seperti itu ya, Nak April. Paham? Jos. Oke. Kita masih ada waktu nih. Kita nyoba ngerjain unjuk kerja dulu ya. Nah, ini saya mau share soal latihan nih kepada kalian. Tapi ngerjainnya mandiri, udah bukan berpasangan lagi ya. Ngerjainnya mandiri, udah bukan berpasangan lagi. Oke, ini saya tampilkan ya. Nah, ini ada daftar penjualan barang UD Sejahtera. Ada nama barang, harga barang, total bayar, bagaimana cara ngitung bayar tanpa diskon, kalau diskon 10% berapa nominalnya, kalau PPN-nya misalkan ada 15% berapa, total bersihnya gimana, jumlah total keseluruhan berapa, maksimum, minimum, rata-rata. Ya. Di sini ada waktu 30 menit untuk mencoba nih, mencoba mempraktikkan ini. Saya pengen tahu nih, kemampuan kalian secara individunya itu seperti apa. Kalau tadi kan berkelompok ya, bisa tengok kanan, tengok kiri gitu. Cuman kan kalau seperti ini harus mampu secara mandiri. Oke, waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Dilarang untuk mengakses internet ya, nyari rumus-rumus nggak boleh loh. Nanti saya pantau dari komputer server kelihatan yang mengaksesnya hal-hal lain. Ya, jadi nanti dari komputer server saya bisa mengecek nih tampilan layar utama kalian apa gitu. Mohon untuk fokus ya. Jarum jam berjalan. Oke, waktunya 10 menit lagi. Yuk. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, bagi yang sudah selesai boleh disimpan filenya. Mohon untuk kirimkan soft filenya ke email saya ya, di garnis.cynthia23@yahoo.com. Nanti akan saya koreksi melalui kiriman email kalian begitu. Oke, waktu habis. Silakan untuk disimpan. Jangan lupa diberikan identitas ya, di rename filenya, misalkan kelas 10 akuntansi 1 underscore nama lengkap ya, underscore nomor absen. Silakan langsung dikirimkan dengan subjek. Apa tadi subjeknya? Yaitu rumus statistik. Begitu. Jangan lupa ya ketika mengirimkan email itu di badan emailnya dikasih salam, isi penutup, jangan ujuk-ujuk lampirin kirim aja. Nggak boleh seperti itu. Ada etika untuk mengirimkan lewat email. Itu ya. Oke, semuanya sudah dikirimkan? Halo? Ada yang merasa kesulitan mengirimkan? Jaringannya Bu. Jaringannya Bu ini masih disusun Bu. Jaringannya susah. Ya. Oke. Ini saya bantu ngecek LAN-nya dulu ya. Kayaknya sih LAN-nya nggak ada apa-apa. Sebentar, saya cek dulu. Oh, ini LAN-nya tadi ada yang kecabut. Udah saya pasang lagi. Harusnya udah lancar ya internetnya. Tenang kok. Bu Garnis kepala lab. Jadi udah bisa. Yuk, nggak ada kendala harusnya untuk Ya. internet. Sudah Bu, sudah saya kirim Bu. Ini yang ngumpulin baru 3 nih. Yang lain kemana nih? Ayo. Yuk dikumpulkan ya, jangan lupa. Yuk. Lagi loading, Bu. Yo, loading. Filenya sebesar apa? Berapa MB dia kerjaannya? Soalnya punya saya warna-warninya itu lengkap banget, Bu. Warna-warninya itu kan jadi itu. Jadi bikin berat. Oh, ini udah terkirim nih, Bu. Udah terkirim. Oke, jos, mantap. Nah, udah 10. 2 lagi yuk, 2 lagi. 4 lagi, sorry, 4 lagi. Yuk, 4 lagi. Saya tungguin ini. Oke, udah masuk semua nih kerjaannya. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya ya. Gimana tadi praktek sama saya di lab? Adem di lab?
Adem nggak di lab? Dingin banget Bu AC-nya ya Allah. Ya, adem, dingin. AC-nya 3 nih di lab. Nanti saya matiin 1. Kalau misalkan kedinginan boleh ngomong ya. Bu, dingin Bu, saya lagi flu Bu, pilek ini meler-meler. Boleh saya matikan AC-nya 1. Itu ya. Oke, anak-anakku, karena proses pembelajaran ini dari kita nyanyi Indonesia Raya, nonton video Minion, tadi udah ada video pembelajaran, saya nerangin, kalian praktek dan sebagainya. Nah, kesimpulan yang kalian dapatkan atau rangkuman secara garis besar aja lah, dari awal hingga akhir kalian dapatnya apa? Yuk, nanti dapat beng-beng bungkusnya aja. Ya Bu. Oke, Ibnu, monggo silakan. Jadi tadi saya sudah belajar rumus-rumus statistika yang Bu Garnis berikan. Kemudian apakah rumus-rumus itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Terus kemudian setelah saya belajar itu, apakah nanti kiranya ada rumus-rumus lain, Bu, yang masuk ke statistika? Oke, terima kasih Ibnu. Nah, kalau rumus-rumus itu pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari hal-hal yang paling mendasar seperti tadi min, max, itu paling mendasar banget, itu pasti bisa diterapkan. Ya, namun tentunya ketika kita sudah menghadapi atau berada di dunia yang sudah complicated gitu ya, sudah kompleks gitu, tentunya rumus-rumus itu akan lebih berkembang. Ya, perkembangannya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan mengenal nih rumus-rumus berikutnya, ada rumus spreadsheet, lalu pengimplementasian kepada studi kasus seperti ini ya, lalu ada rumus tematik, rumus ini itu, formulanya ini itu, nanti akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Begitu. Gitu ya Ibnu ya. Ya Bu, terima kasih Bu Garnis. Oke, nah selama pembelajaran kita nih di sini, apa yang kalian belum pahami? Boleh disampaikan. Masih bingung apa nih? Ayo boleh nih. Yang masih bingung, yang masih nggak paham, boleh. Yuk, daripada nanti saya sudah keluar dari lab, baru tanya. Wah, momennya pas di sini. Yuk, boleh. Sejauh ini sudah paham Bu semuanya yang tadi kita pelajari, yang rumus-rumus average, min, max itu Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah paham semua. Oke, bagaimana perasaannya belajar sama saya? Menyenangkan enggak atau bosan? Menyenangkan Bu, apalagi dapat beng-beng. Menyenangkan Bu, beng-bengnya kurang banyak. Waduh, Saku saya penuh sama beng-beng Bu. nanti saya rugi. Ya, jadi nanti kalau untuk hal-hal seperti itu saya bagi, ada poin ya, ada poin tertentu, tapi ada juga beng-beng ya buat gigit-gigit gitulah kalau lapar gitu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri ya, boleh untuk mencari-cari di sumber belajar lain ya untuk pertemuan berikutnya itu tentang rumus spreadsheet ya. Jadi mohon dipersiapkan ya, ditonton nih video-video yang sudah ada, lalu buku mata pelajarnya dibuka, bahan ajarnya dibuka-buka gitu. Biar besok itu enggak haho gitu. Ya. Oke. Semuanya, sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yuk yang mau memimpin doa? Siapa yang mau doa? Ayo. Siapa yang Saya Bu. Oke, dia yuk. Mangga. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, saya tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya dimatikan komputernya sesuai dengan anjuran yang sudah saya ajarkan dulu ya. Klik start, shutdown, seperti itu. Akhir kata semuanya selamat pagi menuju siang ya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Garnis. Yuk, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bye bye.